Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santriku sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita dapat bermajlis pada kesempatan kali ini untuk kita mempelajari tentang kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Kalau kita memperhatikan dari segala hal yang terkait dengan Al-Quran, maka semua ikut menjadi mulia. Tak ada yang tak mulia ketika dia berhubungan dengan Al-Quran. Baik itu berhubungan dengan manusia, ataupun berhubungan dengan tempat, ataupun berhubungan dengan waktu. Semuanya akan ikut menjadi yang paling mulia. Coba kita perhatikan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran berkaitan dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka apa yang terjadi dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan menjadi bulan yang termulia dari bulan-bulan yang lain. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik dari semua malam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran bahwa Al-Quran itu turunnya di mana? Al-Quran turun di mana? Di Mekkah dan juga di Madinah. Maka dua tempat itu menjadi tempat yang haram, tempat yang mulia. Ada namanya Al-Haram Al-Makki dan Al-Haram Al-Madani. Dan itu adalah sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini. Kenapa tempat itu menjadi mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di tempat itu. Subhanallah. Kemudian ketika kita kaitkan Al-Quran dengan para malaikat, siapakah yang membawa Al-Quran itu atau menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril. Apa yang terjadi dengan malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan nama malaikat Jibril ini terkhusus, terpisah daripada malaikat-malaikat yang lain. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Ya, para malaikat-malaikat turun pada malam itu, war-ruh, dan malaikat Jibril. Bukankah malaikat Jibril itu bagian daripada malaikat? Malaikat Jibril bagian daripada malaikat, tapi disebutkan secara khusus namanya. Karena apa? Karena kemuliaannya. Kemudian Nabi SAW menceritakan siapakah manusia yang terbaik. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ketika ada orang yang belajar Al-Quran, maka dia punya hubungan dengan Al-Quran. Apa yang terjadi ketika dia punya hubungan dengan Al-Quran? Maka dia menjadi paling mulia. Ataupun ketika dia mengajarkan Al-Quran, kemudian dia pun menjadi mulia. Ya. Ketika Al-Quran itu dibacakan dalam satu tempat, ya, ada yang mengajarkan, ada yang belajar, maka majlis itu menjadi majlis yang paling mulia. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Ya. Tidaklah berkumpul satu kaum, ya, di salah satu rumah di antara rumah Allah. Kemudian, ya, di situ berkumpulnya untuk membaca daripada kitab Allah, ya, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun, ya, kepada mereka as-sakinah, ketenangan, akan diliputi oleh rahmat, akan dikelilingi oleh malaikat, dan akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya. Maka siapa yang ingin mulia, hendaklah dia menjalin hubungan baik dengan Al-Quran. Dan inilah yang kita saat ini upayakan. Maka jangan kita merasa hina, jangan kita merasa terkucilkan ketika kita fokus untuk menghafal Al-Quran. Fokus kita untuk mempelajari daripada ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita merasa hina dan merasa, ya, minder, karena kitalah sesungguhnya orang yang paling mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, kadang-kadang ada orang berkata, apa masa depan orang yang dia itu hanya fokus menghafal Al-Quran. Dia tidak belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar kimia, belajar yang lain. Ya. Karena orang sekarang, ya, mereka pada fokus belajar itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia menjadi orang yang hebat, orang yang sukses di masa depan. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada orang yang ahlul Quran bahwa ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akankah Allah Subhanahu wa ta'ala menelantarkan daripada keluarganya? Kadang-kadang kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita sangat perhatian terhadap keluarga kita. Kadang-kadang kita itu rela untuk tidak makan, rela untuk tidak minum, rela tidak berpakaian baru. Yang penting anak dan istri kita mereka bahagia. Begitu biasanya kepala keluarga memperlakukan keluarganya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menganggap ahlul Quran itu sebagai keluarganya? Akankah Allah Subhanahu wa taala telantarkan mereka? Demi Allah tidak mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dan akan memberikan kehidupan yang nikmat, akan memberikan kehidupan yang sempurna. Ya, maka ingat dan coba kalian cari siapakah penghafal Al-Quran yang hidupnya melarat. Siapakah penghafal Al-Quran yang dia itu dihinakan oleh manusia? Saat ini adik-adikku sekalian, ya, bahwa orang yang paling dicari sekarang adalah penghafal Al-Quran. Orang yang paling dicari sekarang adalah penghafal Al-Quran. Ya.
perguruan-perguruan tinggi atau sekolah-sekolah favorit, mereka mencari penghafal Al-Quran, memberikan ya kemudahan-kemudahan kepada para penghafal Al-Quran, diberikan beasiswa lah, ya tanpa tes lah dan seterusnya. Masya Allah. Oleh karenanya ya, hendaklah kita benar-benar semangat dalam menghafal Al-Quran, karena kita adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan pasti dimuliakan dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.